Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam seringkali menjadi waktu di mana hati kita menjadi lebih jujur. Ketika aktivitas hari sudah selesai, ketika kesibukan mulai berhenti, justru pada saat seperti inilah banyak orang mulai merasakan kembali pergumulan yang mereka simpan sepanjang hari. Ada orang yang menyimpan kekhawatiran, ada yang menyimpan luka hati. Ada juga yang menyimpan pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun. Mungkin sepanjang hari kita terlihat kuat di hadapan orang lain. Kita tetap bekerja, tetap menjalankan tanggung jawab kita. Tetapi di dalam hati ada kelelahan yang tidak selalu terlihat. Ada doa yang belum terjawab, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Malam ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 69 ayat 32 sampai 33. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Sahabat terkasih, ayat ini adalah bagian dari doa Daud ketika ia sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Jika kita membaca seluruh Mazmur 69, kita melihat bahwa Daud sedang berada dalam keadaan yang sangat sulit. Ia menghadapi kebencian tanpa alasan. Ia mengalami fitnah dan penolakan. Ia bahkan berkata bahwa orang-orang memusuhinya tanpa sebab. Ada masa di mana Daud merasa seolah-olah hidupnya sedang tenggelam. Namun, di tengah semua pergumulan itu, Daud menemukan satu penghiburan yang sangat besar. Tuhan mendengar. Sahabat terkasih, Mazmur ini menyebutkan tentang orang-orang yang tertindas. Kata tertindas menggambarkan seseorang yang berada dalam tekanan hidup. Orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan keadaan. Orang yang merasa sendirian dalam pergumulannya. Mungkin malam ini ada orang yang seperti itu. Ada yang merasa usaha yang dilakukan tidak dihargai. Ada yang merasa disalahpahami. Ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Firman Tuhan malam ini menjawab pertanyaan itu. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, dan Tuhan mendengar setiap seruan yang datang dari hati yang tulus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, lihatlah itu, hai orang-orang yang tertindas dan bersukacitalah. Orang yang tertindas bisa bersukacita bukan karena keadaan mereka mudah, tetapi karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa hidup akan selalu bebas dari masalah. Namun, firman Tuhan memberikan janji yang sangat indah. Tuhan mampu menghidupkan kembali hati yang lelah. Ada banyak orang yang secara fisik masih kuat, tetapi hatinya sudah sangat lelah. Lelah karena masalah yang terus datang, lelah karena tekanan hidup, lelah karena luka yang belum sembuh. Namun, ketika seseorang datang mencari Tuhan, sesuatu yang indah terjadi di dalam hatinya. Tuhan memberi kekuatan baru. Tuhan memberi damai yang baru. Tuhan memberi pengharapan yang baru. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang hidup bersama anaknya. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Sejak saat itu, ia harus bekerja sendiri untuk menghidupi keluarganya. Ia membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya.
Setiap pagi ia bangun sangat pagi untuk menyiapkan dagangannya. Ia membuat makanan sederhana untuk dijual kepada orang-orang di sekitar rumahnya. Selama beberapa waktu, usahanya berjalan cukup baik. Namun, beberapa waktu kemudian, hidupnya terasa semakin sulit. Harga bahan makanan naik, pembeli semakin sedikit. Ada hari-hari ketika dagangannya hampir tidak laku sama sekali. Suatu malam, setelah anaknya tertidur, ibu itu duduk sendirian di ruang kecil rumahnya. Rumahnya sederhana, lampunya redup. Di meja kecil di depannya ada sebuah Alkitab yang sudah lama ia miliki. Dengan hati yang berat, ia membuka Alkitabnya. Ia membaca beberapa bagian firman Tuhan. Dan malam itu matanya berhenti pada Mazmur 69 ayat 32 sampai 33. Ayat itu menyentuh hatinya. Ia menutup Alkitabnya dan mulai berdoa. Doanya sangat sederhana. Ia tidak menggunakan kata-kata yang panjang. Ia hanya berkata, "Tuhan, Engkau tahu hidupku. Engkau tahu aku sudah berusaha. Aku tidak tahu bagaimana hari esok, tapi aku percaya Engkau mendengar doaku." Hari-hari berikutnya, hidupnya tidak langsung berubah secara dramatis. Masalahnya tidak langsung hilang, namun sesuatu berubah di dalam hatinya. Ia memiliki damai yang baru. Ia memiliki kekuatan baru untuk menjalani hari. Ia tetap bangun setiap pagi dan melakukan pekerjaannya dengan setia. Perlahan-lahan keadaan mulai berubah. Ada pelanggan baru yang datang, ada orang yang mulai membantu. Namun yang paling berharga bagi ibu itu bukan hanya perubahan keadaan. Yang paling berharga adalah keyakinan bahwa Tuhan benar-benar mendengar doa yang dinaikkan dengan hati yang tulus. Sahabat terkasih, Mazmur 69 ayat 33 berkata, "Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan." Kadang ketika seseorang sedang berada dalam kesulitan, dunia bisa memandangnya rendah. Orang lain bisa menghakimi dengan mudah. Namun Tuhan tidak pernah memandang anak-anaknya seperti itu. Tuhan tidak menghina orang-orang yang sedang bergumul. Tuhan justru mendekati mereka. Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan melihat air mata mereka. Dan Tuhan mengetahui setiap pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun. Sahabat terkasih, malam ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Mungkin ada pergumulan yang sedang kita hadapi. Mungkin ada doa yang belum terjawab. Namun firman Tuhan berkata, Tuhan mendengarkan orang-orang yang berseru kepadanya. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang kami alami. Engkau melihat setiap kelelahan yang kami rasakan. Bahkan hal-hal yang tidak kami ceritakan kepada siapapun. Engkau mengetahuinya dengan sempurna. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau mendengarkan orang-orang yang berseru kepadamu. Ketika hidup terasa berat, Engkau tetap dekat. Ketika hati kami lelah, Engkau memberi kekuatan yang baru. Ketika kami merasa sendirian, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah malam ini hati kita kembali dikuatkan oleh firman-Nya.
dan kita boleh beristirahat dalam damai karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.